digoreng dadakan gitu kan. Ya kalian mau makan aja itu pasti niat, kalian mau mandi itu pasti niat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Cornella Tripratnama. Oke, guys, jadi di video kali ini gua mau sharing aja ke kalian gimana tips-tips supaya berbicara di depan umum untuk pemula. Nah, tapi di sini gue juga mau jelasin nih, gue itu bukan expert atau gue bukan dosen atau pengajar yang memang paham atau tahu betul gimana bicara di depan umum itu yang bagus dan benar. Tapi di sini gue cuma mau sekedar sharing gimana pengalaman gue, karena gue punya pengalaman sama gue kuliah. Gue punya pengalaman untuk beberapa kali gimana berbicara di depan umum. Jadi di sini kita sama-sama belajar sebenarnya. Kalau kalian punya tips dan kalian punya trik yang lebih bagus atau yang lebih bisa dipahami dengan mudah, kalian bisa komen di bawah. Oke, langsung aja kita mulai. Ini tips dari gue. Yang pertama, kita harus niat. Kenapa sih niat? Jadi gini guys, segala sesuatu yang kita dasari oleh niat itu pasti akan bagus. Jadi nggak cuma sekedar tahu bulat aja nih, nggak sekedar tahu digoreng dadakan gitu kan. Ya kalian mau makan aja itu pasti niat, kalian mau mandi itu pasti niat. Tapi kenapa untuk public speaking kalian nggak niat? Kan aneh gitu kan. Karena di sini kalian nanti public speaking nggak hanya melibatkan kalian sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Oke, tips yang kedua. Kalian harus kenali lawan bicara kalian. Kenapa sih harus kenali lawan bicara? Ya penting lah guys, kalian mau bicara sama orang, kalian nggak tahu siapa lawan bicara kalian. Ya aneh. Ya aneh aja menurut gue, nggak masuk nggak masuk Beb. Jadi kalian harus tahu kalian berbicara itu dengan siapa, entah itu orang yang lebih tua dari kalian, atau itu orang yang lebih muda kalian, atau itu orang yang seumuran sama kalian. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan tuh untuk intonasi dan bahasanya gimana kalian bisa berbicara dengan orang tersebut. Oke, yang ketiga, pahami materi. Nah, ini penting. Kenapa sih harus pahami materi? Ya, coba kalian pikir aja deh, kalau kalian nggak paham materi, kalian mau ngomongin apa? Ya, logikanya kayak gitu aja, sederhana sih. Ya, kalian harus tahu topik atau apa yang mau kalian bicarain. Oke, dan yang keempat, ini yang terakhir. Kalian harus pede. Apa itu pede? Ya tentu percaya diri. Jadi gini, kalian udah punya niat, kalian udah tahu kalian bicara dengan siapa, terus kalian udah paham nih materi, tapi kalian nggak pede, ya percuma, ya sama aja bohong say. Iyalah, kalau kalian nggak pede, gimana kalian mau action, gimana kalian mau ngelakuin gitu kan. Nah, tapi di sini gue tahu betul pasti beberapa dari kalian itu ada yang masih belum pede. Gua pun kadang nggak setiap waktu gue bisa pede, nggak setiap waktu gue bisa sepercaya diri itu gitu kan. Pasti kita pernah up and pernah down. Jadi mungkin yang punya bakat atau yang punya pede dari lahir, good job buat kalian. Itu salah satu nilai plus untuk kalian bisa jadi speaker yang bagus. Di sini gue juga sharing gimana ngebangun rasa pede itu sendiri. Karena kalau kalian udah punya 3 tips tadi nih tapi kalian nggak pede, itu sama aja zonk. Oke, lanjut, kita masuk ke pembahasan tentang pede. Jadi gini, pede itu dibutuhkan supaya kalian bisa action, supaya kalian bisa take action kan. Nah, gimana sih cara pede menurut gua? Menurut gua pede itu ada banyak hal gimana cara ngebangunnya. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak belajar. Gua pun masih sering belajar gimana sih cara bicara yang bagus,
dan gimana sih cara public speaking yang kira-kira bisa diterima oleh semua orang. Nah, kalian bisa belajar dari mana? Ya kalian bisa belajar dari mana aja. Sekarang udah canggih, udah ada YouTube, udah ada Instagram, udah ada Facebook, atau segala sosial media yang kalian punya. Kalian bisa belajar dari manapun. Atau kalian punya salah satu teman, atau kalian punya sahabat yang menurut kalian dia punya public speaking yang bagus, kalian bisa belajar dengan dia, sharing dengan dia. Gue yakin teman kalian pasti bahagia atau seneng banget buat sharing ke kalian tentang public speaking. Atau kalian bisa sharing ke guru atau ke dosen kalian, atau mungkin ke orang tua kalian. Nah, sebenarnya belajar itu nggak harus sama orang yang udah expert, tapi bisa sama orang yang mungkin masih satu level nih sama kalian, sama-sama masih tahap belajar. Nah, itu menurut gue bisa sih dijadiin bahan atau sebagai acuan untuk belajar. Jadi kalian bisa saling koreksi aja gitu kan. Oke, lanjut untuk tips PD yang kedua. Nah, kalian udah belajar tadi kan, udah punya tips yang pertama. Nah, kalian yang harus kedua itu adalah banyak-banyak latihan. Kenapa sih kalian harus latihan? Ya karena kalian harus menerapkan apa yang udah kalian dapetin di tips pertama tadi, hasil belajar kalian. Nah, apa sih yang kalian gunain buat bisa latihan? Itu ada satu, ini. Iya guys, kalian bener, itu adalah kaca. Jadi banyak-banyak ngaca, jangan cuma sekedar buat bergaya aja itu kacanya dipakai, tapi buat latihan public speaking guys. Karena apa? Sebelum kalian bisa berbicara ke orang, kalian coba deh bicara sama diri kalian sendiri, bicara di depan kaca, karena itu benar-benar membantu. Ada yang bilang kalau kita mau jadi public speaking bagus itu kita punya jam terbang yang banyak. Gua akuin itu bener sih. Kalau kalian belum pernah bicara sekalipun di depan orang, ya kalian berarti belum punya jam terbang. Nah, gimana sih biar kalian punya jam terbang? Ya kalian harus banyak-banyak latihan. Latihannya ya bisa kalian depan kaca. Gua sering kok sebelum gua mulai semisal mau pidato atau gua sebelum mulai speech, gua pasti bisa latihan dulu di depan kaca. Gimana nih kira-kira cara ngomong gue udah bener belum ya, terus intonasi gue udah bener belum ya. Nah, tuh babe. Terus tips yang ketiga, kalian harus banyak-banyak berdoa. Oke. Jadi kan kalian udah punya tips-tips, kalian udah latihan. Nah, kalian juga harus berdoa. Gimana kalian punya raga tapi kalian nggak memuliakan raga kalian sendiri. Jadi kalian harus banyak-banyak berdoa ke Sang Pencipta yang udah ciptain tubuh kalian. A few inches later. Minta kekuatan. Kalian minta kekuatan sama Pencipta. Kalau yang Muslim ke Allah Subhanahu Wa Taala, kalian berdoa. Nggak apa-apa diselipin di dalam sholat kalian. Kalau kalian, ya Allah, semoga saya bisa jadi speaker yang bagus, supaya saya bisa berbicara di depan umum yang bagus, gitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini ada satu kalimat buat kalian. Ini kalimatnya ini 1 hour later, 2 hours later. Dari senior gua sebenarnya. Ini tapi kalimatnya ngena banget sih. Nih, kalimatnya gini. Kalau kalian pengen jadi pembicara yang bagus, kalian harus jadi pendengar yang bagus dulu. Paham nggak maksudnya? Gini guys, kalau kalian pengen jadi pembicara yang bagus, ya kalian harus bisa dengerin orang dulu. Bisa belajar dari orang tersebut. Kalau kalian cuma mau ngomong tapi nggak mau dengerin orang, ya kalian nggak bakal pernah didengerin orang balik. Begitu sebaliknya. Jadi hargain setiap orang yang berbicara. Meskipun kadang gue juga kalau dosen udah ngomong masalah mata kuliah, gue udah males juga sih. Astagfirullah. Nggak, jangan dicontoh.
hargain aja setiap orang yang ngomong. Pasti di setiap orang yang ngomong itu kalian bisa dapetin pelajaran atau kalian bisa dapetin sesuatu yang mungkin belum pernah kalian dapetin selama ini. Nah, itu aja guys tips dari gua. Silakan kalian coba dan silakan kalian terapin. Kalau kalian punya metode yang lain, kalian bisa banget sharing di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada teman-teman kita yang membutuhkan, yang mungkin sekarang masih pengen atau sekarang masih tahap belajar cari informasi gimana cara public speaking yang bagus. Kita bisa sharing karena sharing is caring. Oke? Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa di like. Terus kalau kalian pengen sharing dengan teman-teman, jangan lupa komen di bawah. Terus kalau kalian kepo gimana video gue selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Oke, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.